Berkilogram lobster yang didapat membuat Usep jatuh cinta terhadap pekerjaannya. Padahal tidak selalu keberuntungan berpihak kepadanya. Hidupnya kini telah bergantung dari hewan laut di balik karang ini. Lobster yang masih segar langsung dijual ke pengumpul di kecamatan. Lobster dijual berdasarkan jenis, ukuran, dan kelengkapan anggota tubuhnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 membolehkan penangkapan lobster hanya dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas atau cangkang 8 cm lebih. Peraturan ini juga melarang penangkapan lobster dalam kondisi bertelur. Regulasi pembatasan penangkapan seiring dengan menurunnya populasi komoditas ini dari tahun ke tahun. Bahkan ada beberapa zona penangkapan lobster di Indonesia yang sudah dalam kondisi kritis. Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan wilayah timur Hindia adalah 2 dari 7 wilayah perairan yang termasuk di dalamnya. Bagi nelayan lobster, kuantitas tangkapan yang didapat adalah yang terpenting. Karena rutin memunguti isi laut, menyangkut urusan perut. Padahal kelestarian lingkungan juga tak kalah penting demi kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Tidak hanya birunya pemandangan laut pantai selatan yang bisa dinikmati di Kabupaten Pangandaran. Bukan juga hanya profesi warga yang mencari hasil laut. Namun, ada segelintir warga yang dengan sabar mengambil harta karun yang tidak pernah disangka-sangka. Tumpukan kotoran kelelawar telah menjadi sumber pengharapan bagi warga di kabupaten yang baru mekar 3 tahun lalu ini. Saya berjumpa Jaja dan Wahid saat akan beraktivitas. Mereka adalah kelompok pengambil kotoran kelelawar di Gua Bau, sebutan untuk Gua Kelelawar yang ada di Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Wahid bertugas mengoperasikan katrol besar. Alat ini digunakan sebagai pengangkat karung berisi kotoran kelelawar nantinya. Sedangkan 2 personil lainnya yang turun langsung ke sarang kotoran kelelawar, yakni di dasar gua. Tarik dari atas ya? Oh gitu. Nanti yang turun siapa? Bapak siapa? Pak Jajak sama Pak Jajak. Pak Jajak sama Pak Jajak? Ya. Saya ikut juga turun boleh ya? Ya, boleh. Lewatin mana Pak? Ke sana? Mangga, yuk. Ternyata untuk menuju dasar gua, kami tidak perlu turun dari lubang langit-langitnya. Saya mengikuti langkah kaki Jajat dan Jajar ke arah mulut gua. Jalanan menurun sejauh 500 meter, terus melangkah sampai akhirnya sampai di tempat di sebuah mulut gua yang sangat besar. Inilah Gua Bagu, gua kelelawar yang berada tepat di samping aliran sungai Cijulang. Dari pintu masuk gua, udara masih terasa sejuk. Ini guanya? Belum ada tanda-tanda bau kotoran kelelawar. Itu artinya kedalaman gua cukup jauh. Wow, gelap banget. Benar saja, perjalanan menuju ke dalam gua seperti berada di antara surga dan neraka. Mata dimanjakan oleh pemandangan stalaktit indah yang menghiasi langit-langit gua. Namun semakin jauh berjalan, ruangan berubah pengap dan menjadi gelap gulita. Indera penciuman saya pun seketika bereaksi. Bau menyengat kotoran kelelawar mulai mengganggu pernafasan. 200 meter perjalanan terlalui, sementara badan saya mau tidak mau beradaptasi dengan benda-benda yang bagi saya sangat asing. Kaki ini terus berjalan menyusuri pijakan yang sama sekali tidak terlihat. Dalam jarak pandang kurang dari 5 meter oleh bantuan senter. Untungnya tidak ada jalan berliku. Namun tetap saja, badan ini harus dipaksa menanjak melewati gunungan kotoran kelelawar yang begitu dalam dan pekat. Saking tebalnya tak jarang kaki terperosok masuk ke dalam butiran-butiran hitam. Selain itu, suara kelelawar pun tak henti-hentinya berdecit. Inilah sekilas pemandangan khas dalam gua kelelawar. Tidak sedikit gua kelelawar yang sulit dijangkau oleh manusia. Namun, di sini berbeda. Ribuan kelelawar yang berterbangan di langit-langit gua memberikan sensasi tersendiri. Gua ini diperkirakan sudah berhasil dipijak manusia sejak 3 generasi terdahulu.
Lokasi ini pun yang menjadi salah satu sumber alternatif penghidupan warga. Kami terus berjalan hingga ke bagian puncaknya untuk mendapatkan buangan kelelawar yang kering. Saya benar-benar nggak nyangka ternyata di dalam gua kelelawar ini ada harta karun buat para pencari kotoran kelelawar. Aduh, saya nggak nyangka ternyata kotoran kelelawar bisa dijual juga, bisa menghasilkan rupiah juga. Dan harganya juga lumayan. Tapi perjuangannya, nyarinya, aduh, luar biasa. Dan pastikan kalau lagi di dalam gua kelelawar seperti ini, kepala atau mata jangan ngeliat ke atas. Karena kalau ngeliat ke atas, bisa tiba-tiba ada yang jatuh di muka kita. Jadi nunduk terus. Siapa ya? Aduh.